Bea Cukai Republik Indonesia baru saja merilis angka perokok di tanah air bahwa perokok dewasa relatif menurun, namun angka perokok anak dan remaja, begitu juga dengan perempuan justru menaik. Nama saya Haikal, saya umur 25 tahun. Waktu saya kelas 2 SMP, saya divonis dokter mengidap asma tak murni, yaitu asma yang tidak disebabkan oleh DNA, tapi pure dikarenakan menghisap asap rokok dari lingkungan sekitar. 2013 mencapai 20,5%. Data dari Global Youth Tobacco Survey 2014, negara kita dinyatakan sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Berikut adalah latar belakangnya. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Nasional Riskesdas tahun 2018, jumlah perokok anak usia 10 sampai dengan 18 tahun meningkat menjadi 9,1% dari sebelumnya 7,2% pada tahun 2013. Padahal pemerintah menargetkan perokok anak seharusnya turun menjadi 5,4% pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah gagal menurunkan perokok anak. Yang kedua, mengapa anak-anak bisa merokok dan mengapa jumlah perokok anak terus meningkat? Jawabannya adalah karena pengaruh iklan, promosi, dan sponsor rokok yang mengelabui dan menjadikan rokok seolah-olah sebagai produk yang normal. Menjual produk pada anak dianggap hal biasa, akses rokok yang mudah dan murah, adanya panutan dan pengaruh kelompok sebaya, serta yang mendasari itu semua adalah karena regulasi yang tidak mendukung. Maka dari itu, salah satu strategi untuk menurunkan jumlah perokok anak adalah dengan melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Revisi peraturan pemerintah ini harus segera dilakukan karena peraturan yang ada saat ini tidak cukup melindungi anak dari adiksi rokok dan agar nanti kita dapat mencapai target penurunan prevalensi perokok anak sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu menjadi 8,7% pada tahun 2024. Tahukah kawan bahwa revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 ini sudah tertunda telah lebih dari 2 tahun. Dua minggu nggak jalankan, somasi 2 akan kita lakukan. Kita bawa orang lebih banyak lagi di sini. Jangan takut. Kalau tidak ada kontrol terhadap Kementerian Kesehatan. Merokok sama dengan virus corona. Kenapa diam? Berarti itu lagi-lagi sebuah kebodohan. Apa yang kalian lakukan? Hanya diam, hanya duduk bersantai-santai di sana. 42. Untuk peringatan keras kita terhadap penyelesaian agar segera merevisi PP 1. Sehingga pada tanggal 12 November 2020, Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan atau KOMPAK yang mewakili sejumlah LSM penggiat pengendalian konsumsi rokok termasuk Lentera Anak melakukan aksi ke depan gedung Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan surat peringatan somasi 1 agar revisi PP nomor 109 tahun 2012 segera diselesaikan. Namun, dalam jangka waktu 14 kali 24 jam, ternyata Menteri Kesehatan tidak merespon surat peringatan somasi tersebut. Pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia juga telah dilakukan. Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia atau ILMAGI juga turut mendukung pergerakan ini, menimbang dampak-dampak merugikan yang diakibatkan dari adiksi rokok pada anak, terutama terhadap kesehatan dan gizi. Dampak negatif perokok anak diantaranya: 1. Meningkatkan risiko terjadinya status gizi kurang. 2. Menurunkan kebugaran jasmani. 3. Menurunkan fungsi kognitif atau prestasi belajar. 4. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko lahirnya bayi dengan berat badan lahir rendah dan balita stunting, serta timbul penyakit-penyakit seperti paru-paru kronik, emfisema, tuberkulosis, asma, stroke, serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, demensema, kehilangan penglihatan dan pendengaran, penyakit saluran cerna, kerusakan kulit, sistem kekebalan tubuh dan tulang yang melemah yang berpotensi menumbuhkan remaja-remaja yang tumbuh tidak optimal dengan kondisi kesehatan yang buruk. ILMAGI sebagai organisasi yang peduli terhadap kesehatan dan gizi dengan ini mendorong Kementerian Kesehatan sebagai pihak terdepan
dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat untuk segera menyelesaikan revisi PP nomor 109 tahun 2012 dengan poin tuntutan sebagai berikut. 1. Pelarangan total iklan rokok di televisi, media cetak, internet, dan di tempat umum. 2. Pelarangan total sponsorship event rokok. 3. Pelarangan total CRC dengan nama merek dagang dan logo industri rokok. CRC merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berdiri. 4. Penaikan harga cukai rokok yang diikuti kenaikan harga rokok sehingga sulit terjangkau oleh anak-anak. 5. Adanya kebijakan agar penjualan rokok dilakukan di retail tertentu dan pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. 6. Pembentukan kawasan tanpa asap rokok. 7. Pelarangan penjualan rokok batangan atau eceran. 8. Pembesaran peringatan kesehatan bergambar lebih dari 50% bahkan sampai 90%. 9. Penguatan pelayanan berhenti merokok serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang digunakan dalam program berhenti merokok. 10. Pelarangan atau pengaturan rokok elektronik sebagai hasil produk baru hasil tembakau. Kami berharap masukan ini dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Pemberian respon tuntutan atas keresahan masyarakat juga perlu disegerakan. Selain itu yang juga penting setelah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini adalah pengimplementasian aturan yang telah ditetapkan, pengawasan atas pelaksanaannya, dan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Agar jumlah perokok anak dapat turun sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN, yaitu menjadi 8,7% pada tahun 2024 dan tercipta SDM yang unggul, yakni manusia yang sehat, cerdas, adaptif, dan inovatif untuk mengoptimalkan bonus demografi 2030 serta mencapai Indonesia Emas 2045. Kami, mahasiswa Bidung, siap mendukung